Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jamaah kajian Jumat malam Masjid Ar-Rayyan. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah anak soleh versus anak toleh. Lanjutan dari seri sebelumnya, yakni membahas tentang Nabi Adam. Kajian kita pada malam hari ini akan dibimbing langsung oleh Ustadz Isa Soleh Gudeh dari Surabaya. Namun sebelum kajian dimulai, diinformasikan kepada seluruh jamaah untuk tetap mengondisikan handphone dan alat komunikasi yang lain agar tetap tenang, agar supaya tidak mengganggu kesungguhan kita di dalam mendengarkan kajian pada malam hari ini. Kajian akan dihentikan atau di-break saat waktu Isya telah datang dan akan dilanjutkan setelah azan Isya selesai dikumandangkan. Demikian informasi selanjutnya kepada Ustadz Isa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para hadirin Jamaah Masjid Ar-Rayyan yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Jumat malam, dan ini merupakan pertemuan yang insyaallah mendatangkan banyak kebaikan bagi kita, keberkahan, dan tentunya pemberat pahala atau pemberat timbangan pahala kita di akhirat kelak. Kajian seperti ini bermanfaat bagi kita semua karena datang ke majlis-majlis ilmu merupakan salah satu jalan kita dipermudah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk ke syurga itu dipermudah bagi mereka-mereka yang aktif mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga.
Ini satu anugerah yang Allah berikan kepada kita tatkala kita diringankan langkah kita, diringankan kaki kita untuk keluar dari rumah menuju tempat-tempat ilmu. Dan mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita, perkumpulan kita di malam hari ini menjadi jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, para pemirsa yang menyaksikan melalui channel YouTube, pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan dua putra Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan terakhir saya menyampaikan tentang kisah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam yang mana Nabiullah Adam dikaruniai, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberinya putra dan putri. Di antara yang diceritakan oleh Allah adalah dua putra anak Adam yang kita kenal dengan nama Qabil dan Habil. Dua nama ini bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Demikian menurut sebagian ulama. Tapi yang jelas ada dua putra dan putra kandung dari Nabi Allah Adam yang kisahnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan seperti yang setelah saya sampaikan pada pertemuan terakhir, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an merupakan kisah-kisah terbaik. Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an merupakan kisah-kisah yang paling valid dan yang terbaik dan yang pastinya banyak mengandung pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Allah mengisahkan kisah di dalam Al-Quran yang tidak penting. Semua yang di dalam Al-Quran ini isinya petunjuk, termasuk kisah-kisah yang tercantum di dalam Al-Quran. Berbeda dengan kisah-kisah yang ditayangkan di televisi. Itu tentu tidak semuanya mengandung pelajaran, tapi justru banyak yang mengandung pelajaran untuk merusak moral, merusak akhlak. Drama-drama yang menjadi tontonan banyak sebagian kaum muslimin, baik dari negeri Korea atau negeri India atau negeri Turki atau negeri Arab, yang isinya lebih banyak mengajarkan hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Dan sayangnya kita atau sebagian dari kita lebih tertarik membaca kisah-kisah yang tidak edukatif daripada kisah-kisah di dalam Al-Quran. Insya Allah kalau ada tayangan nobar nonton bareng drakor, drama Korea, yang datang gak seperti ini? Ya banyak ya. Biskup-biskup itu lebih banyak jumlahnya, pesertanya daripada majelis-majelis taklim. Ya. Tapi itu menjadi tugas kita bersama untuk mengingatkan putra-putri kita agar dekat dengan Al-Quran, termasuk agar akrab dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, salah satu sarana kita mengajarkan kebaikan itu ya sampaikan kisah-kisah, Pak. Jangan hanya ceramah terus di rumah. Berbicara tentang halal haram, ABC, ini boleh gak boleh, terkadang itu membuat orang jenuh atau takut atau bahkan lari. Tapi ketika kita memanggil putra-putri kita, dibukakan Al-Quran, disampaikan kisah-kisah di dalam Al-Quran,
itu banyak manfaatnya. Tersampaikan pesan-pesan Al-Quran sekaligus mendekatkan mereka dengan Al-Quran. Maka salah satu cara kita mendekatkan keluarga kita, anak-anak kita dengan Al-Quran, duduk bareng, ayo baca ayat-ayat yang berisi kisah. Kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun, kisahnya para nabi-nabi yang lain, termasuk kisahnya Nabi Adam dengan iblis, dan seterusnya. Dibukakan, dibacakan kisah-kisah melalui Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, membuka Al-Quran, sehingga putra-putri kita tahu, oh Al-Quran ini ternyata isinya juga berisi kisah-kisah. Ini diantara keutamaan dari kisah-kisah Al-Quran. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berikan kami hujan yang bermanfaat. Itu doanya kalau hujan turun, Pak. Doanya kalau hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya. Kalau hujan selesai, doanya apa? Kalau hujan selesai, berhenti, doanya apa? Ya. Doanya apa? Sudah berapa kali berjumpa dengan hujan ini, Pak? Sudah berapa puluh tahun kita? Ya. Kalau hujan berhenti, doanya apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Jadi kalau hujan turun itu doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Bukan mengeluh, tapi dengan doa. Dan di antara waktu-waktu mustajab itu adalah waktu turunnya hujan. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum, kisah dua putra Adam ini tercantum di dalam surat Al-Maidah. Ayat 27, 28, 29, 30 dan 31. Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat yang ke-27 untuk menyampaikan kisah ini kepada mereka. Mereka siapa dalam konteks ayat ini turun? Mereka Bani Israel. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Watlu 'alaihim, dan bacakan kepada mereka. Mereka di sini adalah Bani Israel. Apa pesan dari ayat-ayat ini? Kenapa dibacakan kepada mereka? Karena Bani Israel yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang sama dengan putra yang durhaka. Apa sifat yang mereka miliki? Al-baghyu wal hasad, atau al-hasad wal baghyu. Hasad, dengki, iri, dan perbuatan zalim. Orang-orang Yahudi, sebagian dari mereka tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena tidak mengenal Nabi, bukan karena mereka tidak tahu ajaran Nabi. Mereka tahu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termaktub di dalam kitab suci Taurat ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termaktub di dalam kitab Injil ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka menolak kedatangan Rasulullah. Mereka menolak risalah yang dibawa oleh Rasulullah, hasadan min indi anfusihim, karena hasud, iri. Kenapa Nabi yang terakhir kok dari bangsa Arab bukan dari bangsa Yahudi? Perhatikan ma'asyiral muslimin, dampak buruk dari hasad, Pak. Orang-orang Yahudi itu mendamba-dambakan kedatangan Nabi yang terakhir karena termaktub di dalam kitab-kitab suci mereka. Nabi yang terakhir adalah Nabi yang terbaik. Berimanlah kepada Nabi yang terakhir. Mereka menunggu-nunggu kedatangannya. Ternyata ketika diutus bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Hasadan. Maka mereka menolak. Dan ini dampak buruk dari orang yang punya sifat hasad. Bahaya sekali.
akhlak tercela nanti yang akan saya sampaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. 3 akhlak sifat tercela yang paling berbahaya dan menimbulkan banyak dosa. 3 kata beliau. Yang pertama hasad. Hasad akan melahirkan banyak perbuatan-perbuatan buruk. Yang kedua ria, pamer amal saleh. Ketika beramal ditunjukkan, dipertontonkan. Yang ketiga al-ujub, bangga diri. 3 penyakit ini berbahaya sekali. Dan ini yang ditampakkan, ditonjolkan, dipertontonkan oleh anak yang durhaka. Yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang bernama Qabil. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, watlu alaihim, bacakan kepada mereka. Naba itu berita. Dan biasanya kalau berita itu penting, seringkali diungkap dengan naba, berita yang penting, kabar yang penting, info yang penting. Sampaikan kepada mereka ya Muhammad SAW. Apa berita ini? Cerita 2 anak Adam, ibnai Adam, bil haq. Dengan cerita yang benar, yang mengandung kebenaran. Dan sebagian besar ahli tafsir menyatakan bahwa 2 anak Adam yang diceritakan di dalam cerita ini adalah anak kandungnya. Karena sebagian kecil ada yang ingin memalingkan kata-kata ibna di sini bukan anak kandung. Karena mereka ingin menghindari bahwa ada anak keluarganya Nabi yang seperti ini, nggak mungkin. Tapi tidak perlu takwil, tidak perlu bersusah-susah atau memaksa diri untuk memalingkan makna-makna yang zahir di dalam Al-Quran. Hanya karena perkiraan-perkiraan, dugaan-dugaan kita. 2 anak Adam alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran tidak disebut namanya. Bahkan di dalam hadis juga tidak tersebut namanya. Maka di dalam kitab-kitab tafsir dimunculkan namanya Qabil dan Habil yang ditengarai nama-nama ini dari kitab-kitab Israiliyat. Dan hampir semacam kesepakatan, hampir semua buku tafsir menulis namanya Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan, tatkala keduanya mempersembahkan sebuah kurban. Qarraba qurbanan, memberikan 2 kurban. Kurban itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban, qarib, dekat. Apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah disebut dengan taqarrub. Prosesnya taqarrub. Taqarrab ilallah bin nawafil. Dekatkan diri anda dengan Allah dengan perbuatan amalan-amalan sunnah. Ibadah kurban yang nanti kita persembahkan insya-Allah. Pada momentum Idul Adha disebut ibadah kurban. Karena kambing yang kita persembahkan untuk Allah dalam rangka mencari ridhonya Allah disebut kurban. Keduanya diperintahkan untuk berkorban. Apa yang melatar belakangi keduanya berkorban? Disebutkan di dalam tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa keduanya diperintahkan untuk berkorban. Disebabkan tatkala ada perintah agar keduanya menikahi saudarinya. Dan pada syariat terdahulu di zaman Nabi Adam diperbolehkan seseorang menikahi saudarinya namun bukan saudari kembarnya. Pada zaman dahulu yang di dalam syariat Nabi Muhammad SAW diharamkan nikah dengan mahramnya. Dengan pengharaman yang sangat tegas. Namun pada zaman itu diperbolehkan. Dan memang banyak syariat yang dulu diperbolehkan, di syariat kita dilarang. Disebutkan di dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas yang dicantumkan oleh Hafidz Ibnu Katsir, ketika
Qabil dan Habil diperintahkan untuk menikahi saudarinya dengan tentunya bukan saudari kembarnya, karena setiap kali melahirkan, istri Nabi Allah Adam melahirkan 2 anak kembar, laki dan perempuan kembar. Dua-duanya tidak boleh menikah. Namun yang Qabil dia diperintahkan untuk menikahi saudari kembarnya Habil. Habil menikahi saudari kembarnya Qabil. Namun Qabil menolak. Dia tidak mau menolak. Di dalam riwayat tersebut dikatakan karena tidak cantik menurut ukuran Qabil. Nggak mau dia. Dari sini Qabil sudah memulai apa? Menunjukkan sikap durhaka. Durhaka itu menentang, Pak. Maka Nabi Allah Adam menyuruh melalui Allah menyuruh mereka untuk berkurban. Nabi Allah Adam menyampaikan mereka untuk berkurban. Di dalam catatan buku-buku tafsir termasuk riwayat dari Abdullah bin Abbas ini, Qabil ini seorang penggembala atau pemilik domba. Dia punya domba, dia termasuk orang yang memelihara domba. Qabil dia adalah seorang petani. Dia punya lahan, dia punya hasil tani, dia punya hasil bumi. Masing-masing mengorbankan. Namun Habil atau Qabil mengorbankan sesuatu yang tidak baik. Dipilih hasil taninya yang tidak baik. Berbeda dengan Habil, dia pilih hasil dombanya yang terbaik, dia persembahkan untuk Allah. Dan Habil ketika mempersembahkan persembahannya untuk Allah, dia persembahkan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan hati yang semata-mata mencari ridhonya Allah. Sedangkan Qabil mempersembahkan sesuatu bukan karena rasa takut kepada Allah. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Karena yang satu landasannya takwa, yang satu landasannya bukan karena Allah, maka diterima yang satu dan tertolak yang satunya lagi. Dulu kurban itu, bukti diterimanya kurban itu ketika kurban tersebut dipersembahkan lalu ada api yang menyambar. Berarti kurban tersebut diterima. Sama seperti ghanimah, rampasan perang di zaman dulu. Di dalam syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, rampasan perang itu dibiarkan kemudian nanti ada api yang menyambar, mengambil. Yang kemudian rampasan perang di zaman Nabi Muhammad SAW itu dijadikan milik para mujahid. Tentu perang yang benar. Kurbannya Habil diterima oleh Allah. Kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala la aqtulannak. Ini orang kalau punya hati yang buruk, Pak. Ketika dia melihat Qabil, melihat Habil mendapatkan anugerah berupa penerimaan dari Allah, dia pun marah, dia pun benci terhadap anugerah tersebut, dia pun bertekad untuk membunuh saudaranya. La aqtulannak, saya akan membunuh dirimu. Ya, senang melihat Habil ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil pun berkata, sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Diterima atau tidak, itu bukan salah siapapun kecuali salah kita sendiri. Allah menerima bukan karena ini lebih baik, lebih tampan, ini lebih diunggulkan, tidak ada urusannya.
Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak menilai berdasarkan penampilan kita, berdasarkan fisik kita. Namun Allah menilai baik tidaknya seseorang berdasarkan hati dan amal-amal perbuatannya. Maka Habil memberikan nasihat kepada saudaranya, kenapa engkau marah? Ini bukan salah siapa-siapa, ini salah Anda sendiri. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ma'asyiral muslimin, firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini perlu menjadi kesadaran kita, Pak. Amal perbuatan yang kita persembahkan untuk Allah jangan sampai didorong oleh sesuatu yang bukan karena Allah. Apapun yang kita kerjakan, Pak. Antum duduk di majlis ilmu, ini taqarrub ilallah. Salah satu sarana kita taqarrub ilallah. Jadikan dorongan yang menyebabkan kita datang ke majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takut kepada Allah, karena mengharapkan ridha Allah, karena mengharapkan syurga Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Niat diingatkan. Kata para ahli tafsir, sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Mereka yang beramal saleh dengan niat karena Allah dan sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Habil mendapatkan ancaman dari Qabil, dan ini yang saya katakan tadi, ma'asyiral muslimin, 3 sifat buruk yang sangat berbahaya yang melahirkan banyak keburukan. Salah satunya hasad, Pak. Anda lihat dampak dari hasad apa? Ingin membunuh orang lain. Dampak dari hasad apa? Nyantet orang lain. Ya, betul, nyantet ya. Sihir. Dampak dari hasad apa? Merusak kehormatan orang lain. Dampak dari hasad apa? Menggunjing orang lain. Dampak dari hasad apa? Menjatuhkan usaha orang lain. Semua bersumber dari hasad, dengki. Bibit dari hasad itu terlihat ketika seseorang membenci karunia yang ada pada orang lain. Hati-hati. Kalau kita sudah merasa tidak senang dengan karunia yang diperoleh oleh orang lain, Pak, itu sudah menjadi bibit hasad. Jika dibiarkan akan menjadi sikap dan perbuatan atau keinginan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jika terus dibiarkan maka akan memunculkan tindakan-tindakan. Bahkan orang bisa membunuh, orang bisa menjatuhkan, merusak kehormatan orang. Semuanya diakibatkan dari hasad. Maka Allah Azza wa Jalla sampai mengajarkan kepada kita untuk berta'awud, meminta perlindungan dari orang-orang yang hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Qabil hasad, Pak. Ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian. Sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Penyakit umat-umat sebelum kalian, sekarang penyakit ini menyerang kalian. Dan penyakit ini, ma'asyiral muslimin, 2 penyakit yang disebutkan oleh Nabi lebih berbahaya daripada corona, omikron wa akhwatuh. Kalau penyakit-penyakit itu, Pak, sengsaranya orang di dunia. Tapi kalau orang terkena penyakit ini, dunia wal akhirah. Apa 2 penyakit yang itu merupakan penyakit umat terdahulu, yang umat ini juga terjangkiti penyakit tersebut? Kata Nabi, al-hasadu wal baghdha, hasad dan benci. Ya Allah, hasad dan benci, Pak. 2 penyakit
yang sampai hari ini terlihat di tengah-tengah umat Islam, hasad wal baghdha. Bahkan terkadang hasad wal baghdha ini terjangkiti bukan hanya pada orang-orang awam, orang yang beragama pun terkena penyakit ini. Apa indikatornya? Saling menjatuhkan. Satu masjid dengan masjid yang lain saling menjatuhkan. Iki opo? Seorang dai dengan dai yang lain, na'udzubillah. Al-hasad wal baghdha. Apa dampaknya kata Nabi SAW? Wal baghdha'u hiyal haliqah. Penyakit ini merupakan pemotong, haliq. Kata Nabi SAW, haliqatud din la haliqatus sya'r. Ingat, bukan memotong rambut tapi memotong agama kalian. Hasad wal baghdha. Dan inilah yang menyebabkan Qabil membunuh saudaranya, Pak. Hasad wal baghdha. Sudah hasad, benci. La aktulannak. Dan ini pula, penyakit ini pula yang menyebabkan orang-orang Bani Israel yang tahu kebenaran menjadi gelap kebenaran itu. Al-hasad wal baghdha. Berbahaya sekali kalau orang punya penyakit hasad ini. Dan paling jahat itu orang yang hasad. Dia akan melakukan segala perbuatan-perbuatan buruk. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kemudian si Habil memberikan nasihat. Ini model manusia, anak yang tenang, yang mampu mengontrol dirinya, yang berupaya untuk mengingatkan orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Setelah dia mengingatkan innama yataqabbalallahu minal muttaqin, kemudian dia memberikan nasihat kepada Qabil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, saya tidak akan membalas dengan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pembunuhan termasuk dosa yang paling besar. Dosa keji, dosa buruk. Membunuh siapapun. Membunuh orang-orang yang tidak boleh dibunuh, dosa yang sangat besar. Siapapun dia dalam Islam, membunuh orang seiman atau tidak seiman termasuk dosa besar. Bukan perkara remeh. Yang mana pembunuhan sekarang dianggap sesuatu yang remeh, Pak. Terkadang di jalan orang segolan titik sudah ambil celurit saling bacok. Ambil pisau saling bunuh. Ada problem-problem sedikit dituntaskan dengan apa? Dengan pertumpahan darah. Dianggapnya menumpahkan darah itu ringan. Kata Nabi SAW, orang yang menumpahkan darah itu agamanya menjadi sempit. Hampir-hampir dia keluar dari agamanya. Satu darah dia tumpahkan. Lah bagaimana kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Dan kezaliman yang paling besar adalah menumpahkan, selain syirik, adalah menumpahkan darah seorang manusia. Apalagi seorang muslim. Berat itu sanksinya. Maka Qabil memberikan nasihat. Dan dia mengingatkan saudaranya, takutlah kepada Allah. Saya tidak membalas itu bukan karena saya lemah. Saya tidak ingin membunuh dirimu bukan karena saya lemah, tapi saya takut kepada Allah. Ini sebetulnya juga nasihat. Takutlah kamu kepada Allah. Saya bisa membunuh kamu, tapi karena takut saya kepada Allah, saya tidak berani menggerakkan tangan saya untuk melukai Anda. Karena al-khasyah, takut kepada Allah, itulah yang menyebabkan manusia berhenti dari perbuatan-perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, Pak, tidak berani membalas bukan karena takut, tapi karena tidak mampu. Itu beda. Ada orang yang gak berani membalas, tidak balas dendam,
Karena apa? Karena dia tidak punya kekuatan. Karena dia lemah. Berbeda dengan orang yang tidak membalas keburukan dengan keburukan, padahal dia mampu untuk membalas, dia punya kekuatan untuk membalas, namun dia tidak membalas. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, itu orang-orang musyrik sudah gemetar itu. Mereka mengingat-ingat bagaimana perlakuan mereka kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, menindas, membunuh, mengusir. Tapi ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, Rasulullah membebaskan mereka, memberikan jaminan keamanan, kecuali beberapa orang yang memang tidak bisa dibebaskan karena perbuatan buruk mereka. Dan karena sikap-sikap dan dikhawatirkan sikap ke depannya, maka ada beberapa orang yang tidak dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebagian besar dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Padahal perlakuan mereka sangat besar. Dan di situ Nabi dalam posisi yang kuat, dalam posisi di atas. Namun beliau mengatakan, antum tulaka, kalian adalah orang-orang yang bebas. Luar biasa Pak, kalau kita punya kemampuan untuk membalas tapi tidak membalas karena ingat Allah. Ya Allah, itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perbuatan yang berat sekali. Membalas keburukan dengan kebaikan itu, apalagi dengan memaafkan, itu berat. Mudah diomongkan Pak, tapi berat dilakukan. Makanya orang-orang yang memaafkan di dunia ini, di akhirat akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kisah ini, beliau mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Diingatkan, sesungguhnya saya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Hati-hati Pak, hati-hati saudaraku. Ada Tuhan yang mengatur kita, yang akan membalas seluruh amal-amal perbuatan kita. Belum. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithbika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Kembali Habil menyampaikan pesan-pesannya kepada saudaranya. Inni uridu an tabu'a bi ithmi, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Artinya diingatkan, kalau kamu membunuh saya, double dosamu. Kamu punya dosa sekaligus dosa membunuh saya. Fatakuna min ashabin nar. Kalau kamu terus lanjutkan, kamu akan menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, dan itu balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Habil menyampaikan pesan-pesan ini agar saudaranya teringat takut kepada Allah. Namun apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Nafsunya sudah dikuasai dengan kedurhakaan kepada Allah. Nafsunya sudah dikuasai dengan hasad. Maka dia pun tidak berhenti, bahkan melakukan apa yang dia inginkan. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia di antara orang-orang yang merugi. Tidak ada kerugian daripada kerugian orang-orang yang melakukan dosa pembunuhan. Dan yang menyebut mereka rugi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling berbahaya itu kalau Tuhan kita menyebut kita rugi Pak. Kalau manusia mengata-ngatai kita, Anda rugi, belum tentu kita rugi. Tapi kalau Allah mencap kita, menstempel kita, melabelisasi kita minal khasirin, nas'alullah al-afiyah wassalamah, kita betul-betul termasuk orang-orang yang merugi. Dan tidak ada kerugian yang besar daripada kerugian orang-orang yang telah melakukan kejahatan pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang, menumpahkan darah seseorang. Fa asbaha minal khasirin. Ini perbuatan zalim setelah perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian Qabil melakukan apa yang dia inginkan, yaitu membunuh saudaranya. Fa asbaha minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini merupakan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh manusia pertama kali, Pak. Melakukan pembunuhan. Ini pembunuhan pertama yang terjadi di atas muka bumi. Sehingga si Qabil yang melakukan dan menyontohkan tindakan ini mendapatkan atau menanggung dosa-dosa orang-orang yang melakukan pembunuhan setelahnya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari, tidaklah seorang jiwa dibunuh secara zalim. Jiwa manapun, siapapun, tidaklah seorang jiwa dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama, yakni Qabil, ikut menanggung darahnya, ikut menanggung dosanya. Limadha? Karena ia adalah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang mencontohkan kebaikan, memulai melakukan perbuatan baik yang disyariatkan, dia beri contoh orang lain, lalu perbuatannya itu dicontoh oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mencontoh, dan itu dia dapatkan pahalanya sampai hari kiamat, Pak. Berilah contoh yang baik, fadilahnya besar. Sebaliknya, orang yang memulai memberi contoh yang buruk, dia mengajarkan keburukan kepada orang lain, mencontohkan keburukan kepada orang lain, maka dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Artinya orang yang mengikutinya berdosa dan orang yang memberi contoh mendapatkan dosa yang double. Dia mendapatkan dosanya dan mendapatkan dosa memberi contoh, ngajari orang perburukan. Qabil mendapatkan tanggungan dosa. Setiap kali ada orang yang melakukan pembunuhan secara zalim, dia juga menanggung dosa-dosa mereka karena dia yang pertama kali memberikan contoh. Ini yang sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya, Pak. Jadilah kita sebagai orang yang baik dan memberi contoh yang baik. Tidak hanya memberi contoh dengan perbuatan kita, tapi juga sebarkan kebaikan semampu kita. Alhamdulillah, Allah beri kemudahan kita untuk menyebarkan kebaikan, Pak. Ada medsos, ada media sosial, ada sarana-sarana yang menyampaikan informasi kepada publik. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Manfaatkan untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan. Kita dapat pahala yang besar. Jadi kecanggihan teknologi ini ibarat pisau bermata, iya betul ya, pisau bermata dua. Bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan. Manfaatkan. Dan sebaliknya, jangan memanfaatkan media yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan untuk menyebarkan keburukan, untuk menyebarkan dosa. Bahkan kita katakan kalau kita belum bisa meninggalkan dosa, Pak, belum bertaubat kepada Allah, jangan disebarluaskan, jangan ngajak-ngajak. Terlalu berat dosa yang akan dipikul kalau kita sudah berbuat dosa, ngajak orang lain berbuat dosa. Terkadang saudara-saudara kita atau saudari-saudari kita ngirim, Pak, hal-hal yang negatif.
gambar-gambar yang tidak layak untuk dilihat, atau lagu-lagu yang tidak senonoh dikirim, subhanallah. Atau terkadang profil dirinya, ini teruntuk per kaum wanita, hati-hati. Profil dirinya membuka aurat, atau menunjukkan profil orang lain yang membuka aurat. Dosanya bukan hanya dosa sekali, dosanya akan Anda tanggung sampai Anda meninggal. Dikubur pun ketika kita sudah selesai, dosa yang kita sebarkan itu terus akan mengalirkan dosa ke rekening kita. Hati-hati. Ini sudah ada contohnya dari Qabil. Dia mendapatkan tanggungan dosa orang-orang. Kenapa? Karena dia yang mengajak. Walaupun ngajaknya tidak secara lisan. Dia tidak pernah mengajak, hei orang-orang ayo ikut membunuh. Tidak pernah. Tapi dia mengajak dengan perbuatannya. Dia memberi contoh kepada orang lain. Begini loh caranya membunuh. Dan itu pun terjadi terus. Perbuatan buruknya disebarluaskan oleh syaitan. Maka kata Nabi SAW, dia akan menanggung dosanya. Kemudian ma'asyiral muslimin, faba'athallahu gharaban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qabil kebingungan ketika setelah membunuh saudaranya. Bagaimana memperlakukan mayat saudaranya ini? Allah pun menunjukkan burung gagak yang menggali tanah untuk menguburkan burung gagak yang lain. Dari situ dia tahu bagaimana cara menguburkan mayat. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Qabil berkata, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Jadi dia merasa nyesel, kenapa kok burung gagak lebih tahu dari saya? Karena itulah jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Dan penyesalan Qabil bukan penyesalan yang membuat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menyesal, Pak, tapi menyesalnya bukan karena Allah. Dosa apapun itu bisa kita hapus dengan taubat. Dan inti dari taubat adalah penyesalan. Penyesalan karena Allah. Dosa apapun, Allah tidak menutup pintu taubat dari siapapun, apapun yang telah dia kerjakan. Syaratnya apa? Dia bertaubat. Syarat taubat sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, kalau itu dosa antara kita dengan Allah 3. Meninggalkan perbuatan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi, berazam untuk tidak mengulangi, dan menyesal. Kalau dosa antara kita dengan manusia, tambah satu syarat, Pak. Harus menyelesaikan urusan itu dengan manusia. Kalau kita pernah mengambil hartanya, wajib dikembalikan. Gak bisa hanya sholat, gak bisa hanya istighfar. Yang punya utang, gak bisa hanya dengan istighfar, utangnya selesai. Astagfirullah, 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 ya Allah maafkan ya Allah. Selesai lah, harus bayar. Yang pernah merusak kehormatan orang lain, dia harus meminta maaf. Itulah beratnya kalau dosa kita antar manusia. Kalau antar Allah itu lebih mudah, Pak. Nyesel aja. Nyesel betulan ya. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Selesai. Tapi nyeselnya Qabil bukan nyesel yang itu. Dia nyesel kenapa kok membunuh. Ada yang mengatakan dia nyesel kenapa gak bisa ngubur seperti seekor gagak mengubur gagak yang lain. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum. Saya ingin menyimpulkan pelajaran dari kisah yang tersebut di dalam surat Al-Maidah ini. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kedurhakaan dan kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan. Jika seorang berbuat maksiat dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka kemaksiatan ini biasanya akan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Durhakanya Qabil kepada ayahnya melahirkan kemaksiatan berikutnya. Melahirkan kemaksiatan mengentengkan perintah Allah, tidak mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Hasadnya dia melahirkan kemaksiatan membunuh,
Maka hati-hati, tidaklah ada kemaksiatan kecuali dia akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Maka ketika kita berbuat maksiat, karena kita hamba-hamba Allah yang terkadang berbuat dosa, segera bertaubat kepada Allah. Kalau tidak bertaubat kepada Allah, hati semakin kotor, kemaksiatan itu nanti akan melahirkan kemaksiatan. Demikian pula ketaatan. Ketaatan yang dilakukan karena Allah, dia akan melahirkan ketaatan-ketaatan berikutnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang kedua, ikhlas dan mengikuti tuntunan syariat itu merupakan syarat diterimanya amal perbuatan. Amal perbuatan kita yang kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sarana untuk taqarrub kepada Allah. Perhatikan dua hal. Yang pertama keikhlasannya, Pak. Ikhlas itu semata-mata kita berbuat karena Allah. Yang kedua tuntunannya, Pak. Itulah syarat diterimanya amal dan itulah amal orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ma'asyiral muslimin, seorang muslim yang baik, yang bertakwa adalah orang yang selalu mempersembahkan sesuatu untuk Allah dengan persembahan yang terbaik. Semakin kuat iman seseorang ketika dia beribadah, dia ingin mempersembahkan ibadahnya, ibadah yang terbaik. Bukan hanya korban menyembelih, bukan hanya sedekah, salatnya pun demikian. Bahkan ciri orang yang ikhlas, ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan perbuatan dengan cara yang terbaik. Itu cirinya orang ikhlas, Pak. Terkadang ada orang salah memahami ikhlas. Kenapa kamu kerja asal-asalan? Oh, enggak dibayar, aku ikhlas kok. Loh, justru kalau ikhlas itu, cirinya orang ikhlas, amalannya lebih baik daripada kalau dia dibayar. Kenapa? Karena orang ikhlas, dia sadar dia mempersembahkan amalannya untuk Allah, bukan untuk manusia. Loh, kita ini kan kalau diminta untuk melakukan satu tugas oleh orang, oleh menungso, manusia, Pak, kita berupaya untuk memberi yang terbaik. Loh, kenapa ketika kita mempersembahkan untuk Allah kita asal-asalan, Pak? Salat datang asal-asalan. Sedekah yang seperti modelnya seperti siapa? Qabil. Dicari yang paling jelek. Nanti kalau kurban Idul Adha, dicari anak kambing yang paling rakhis, yang paling murah, yang mau sekarat dibeli dijadikan kurban. Tapi kalau untuk beli gadget, Pak, oh dicari yang termahal. Untuk dunia dicari yang terbaik. Tapi ketika untuk sesuatu untuk Allah, hati-hati. Itu model orang yang punya karakter seperti siapa? Qabil. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, hati-hati dengan hasad, dengki sudah saya sampaikan tadi. Dan pelajaran yang lain bahwa kesalehan orang tua belum tentu melahirkan anak yang saleh. Dan itu sudah contoh, banyak contohnya. Demikian pula orang tua yang durhaka kepada Allah, belum tentu anaknya durhaka. Ada, Pak, orang tuanya preman, gak tahu sholat, anaknya Masya Allah ulama. Sebaliknya ada orang tua, orangnya ustadz, orang-orangnya baik, anaknya gak karu-karuan. Ini menjadi perhatian buat kita, agar kita betul-betul yang pertama untuk diri kita, untuk terus mengawal putra-putri kita. Berdoa kepada Allah, terus meminta kepada Allah. Jangan merasa aman, saya seorang ustadz, saya seorang da'i, anak saya pasti baik, belum tentu. Maka tugas orang tua untuk mendidik, membina, menjaga anak-anaknya dari siksa Allah itu terus harus dilakukan dan terus dikawal. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Ini ada tanya jawab apa? Ya. Langsung ditutup. Dua pertanyaan. Hah? Dua pertanyaan, fadhal. Selalu saya bilang pertanyaannya jangan sulit ya. Yang mudah-mudah, Pak. Iya, dipersilakan. Alhamdulillah, tidak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang pada kami. Tadi sudah terdengarkan Pak Ustadz bahwa Qabil dalam berkorban itu langsung tahu tidak diterima oleh Allah. Nah, dengan tadi ada sinar atau yang menyambar seperti itu. Ini api. Dari Allah lewat malaikat seperti apa ini yang pertama? Iya. Yang kedua, terjadinya Qabil dan Habil pertentangan seperti ini. Ini pada waktu itu Nabi Adam masih hidup atau sudah meninggal? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, riwayat yang mengatakan api menyambar kurbannya itu tidak menyebutkan melalui malaikat atau apapun. Jadi wallahu alam bisawab. Yang kedua, apakah Nabi Allah Adam masih hidup? Berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas dan Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan isnadu jayyid, Nabi Allah Adam masih hidup. Ya. Nabi Allah Adam masih hidup. Wallahu alam bisawab. Namun pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan itu sebetulnya tidak dimunculkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak dimunculkan. Adanya dari mana? Ya dari riwayat-riwayat tadi. Ada sebagian dari sahabat Nabi, ada sebagian dari kisah-kisah Israiliyat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu penanya terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dari Perumahan Pulau Asri. Saya ingin bertanya tentang tadi Pak Ustadz menyebutkan ada seorang yang Ustadz belum tentu anaknya nanti baik seperti Ustadz. Ada orang yang preman, anaknya belum tentu preman. Tapi kita kan telah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan makanan-makanan yang halal bagi anak supaya baik. Lalu kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu, yang kontras dengan yang ada? Itu Pak Ustadz yang belum saya mengerti. Mohon maaf pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, yang saya tangkap maksudnya mungkin seorang ustadz itu kan memberi makanan yang baik. Seorang tadi umpamanya mohon maaf ya preman atau orang ini biasanya memberi makanan yang tidak baik. Ya. Faktor hidayah itu tidak hanya dari makanan. Ya. Walaupun salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya faktor. Ada banyak faktor, Pak. Doa, kemudian nasihat dan seterusnya. Jadi tidak hanya dari faktor makan. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ingat, anak-anak yang diberi makanan yang haram umpamanya, orang tuanya kerjanya kerjaan haram, anaknya nggak tahu, Pak, nggak dosa anaknya, Pak. Saya terus terang mengkritik ungkapan bahwa anak yang diberi makanan yang haram pasti jadi durhaka. Ini perlu diperjelas. Kalau anak itu gak ngerti apa-apa, apa dosanya dia? Apa dosanya? Dosanya dia. Tapi kalau anaknya sudah balik, sadar, dia tahu ini haram, orang tuanya kerjaan haram, dia dukung, ya itu nanti akan menjadi api bagi anaknya. Tapi kalau anaknya nggak tahu apa-apa, tidak punya dosa. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram. Barang haram itu, Pak, ada dua. Bisa zatnya haram, dia makan makanan yang diharamkan dalam Islam, itu barang haram. Atau zatnya halal tapi cara memperolehnya haram. Makanan di rumahnya, makan ayam goreng, makan nasi, itu kan halal semua itu. Tapi bisa menjadi haram kalau cara mendapatkan ayamnya ini dengan mencuri. Bisnisnya bisnis menipu. Bisnisnya bisnis yang haram. Walaupun kemudian uangnya dia belikan barang halal,
Yang halal ini jadi haram. Lah kalau anak diberi makan yang haram, anak itu tidak mengerti apa-apa, insya Allah tidak dosa. Cuma berbahaya. Tapi kembali kepada kesimpulan tadi, faktor hidayah itu bukan hanya satu faktor, Pak. Banyak faktor. Ya. Makanya terkadang kita melihat ada orang tua yang Masya Allah, yang berupaya untuk menjaga anak-anaknya, menyekolahkan anaknya di tempat yang baik, bahkan mungkin mendoakan, tapi tetap durhaka. Yaitu Allah yang lebih tahu itu, apa hikmahnya. Allah yang lebih tahu. Kita hanya diperintahkan untuk usaha. Kita hanya diperintahkan untuk optimal dalam mendidik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hasilnya serahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya Nabi ada yang durhaka kepada Allah. Ya, istrinya Nabi Lut, anaknya durhaka kepada Allah. Apakah nabinya salah? Ya tidak. Dia sudah berusaha, hasilnya Allah yang menentukan. Ini wallahu alam bisawab. Dan yang terakhir, maaf, dari tadi saya ngomong yang terakhir, tapi insya Allah ini yang terakhir sebagai penutup. Ma'asyiral muslimin, kalau kita menyebut anak yang durhaka, anak yang soleh, itu harus kita ingat kata-kata durhaka itu harus mencakup dua. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada manusia, terutama kepada orang tua. Jika salah satunya dilakukan, dia adalah anak yang durhaka. Tidak disebut anak soleh, sekalipun dia baik kepada orang tua, tapi durhaka kepada Allah. Gak sholat, umpamanya, itu tetap anak durhaka. Atau sebaliknya, sholatnya rajin di masjid, bahkan penampilannya sunnah, tapi durhaka kepada orang tuanya, kasar ketika berbicara dengan orang tuanya, itu anak durhaka. Jadi kata-kata durhaka, itu durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Soleh pun demikian. Jadi jangan sampai kita mengatakan anak itu durhaka hanya karena dia durhaka pada orang tua. Durhaka kepada Allah itu juga merupakan kedurhakaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa ditutup dengan doa, Ustaz. Nah, mari kita tundukkan hati kita sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rashidin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.